Swastiastu. Pamirsa sejeroning suluh rahina puniki jagi uning ayang titiang parindekan sejeroning nyangre rainan jagat nyepi tur semertin nyane antuk punika jagi uning ayang titiang kerin antuk bicara plasti lukis titiang sampun rahina puniki sampun wenten rengajeng ide pandra gede mandara putra kegarahan ratu redangan malih titiang nasara wara-wara semajang ratu ngenenin parindekan semerti nyepi saya sebut ke tur palatan-palatan nyane. Nah kerinin dari sejeroning pemargin nyepi kerina untuk laksanyang ketah kebawasan kramo punika wenten mawasan melis, mekis, melasti, miwah mokokobok. Asapun napi kesaiwaktian punika ratu. Deukeun tunas nejanmu. Utama pisan pinunas bagus kan Bapa apa nanggup bakal kan umat. Yani uli pidan sebab letak-letak ang Bapa pelaksanaan nyepi sampun becik. Nanging kari di kulit. Kari mekulit ni kedurung bedah. Kari secara Indonesia dogmatis. Mulu kita nah jadi sedang luang bagus nunasang. Jadi perlu semerti apa sebenarnya semerti nyepi tu. Nika patut. Nanging dasarnya manuningin sumber-sumber sastra sandetan baca Bapa. Sing ada lenan besi kan ada pustaka Purana India Selatan. Kewentan cikal bakal nyepi. Ering Bali wenta lontar siwa gama. Ini kan Sunari gama. Lontar suwa Manalau. Wenta ada lontar siwa Sunia. Nah, niki bongkar Bapa malu. Apa sih seneta apa hubungannya lontar itu. Nah, ampura para pamayasa, para wiku menawi sana enten mirangang titian Nona Sampura bahwa ia titian menggurui. Nah, ngiring saling dagingin. Nah kini mapan iraga umum campur-campur Bapa lu bahasa ni. Menurut kitab Purana India, ini baca Bapa, India Selatan di sana ada suatu kerajaan. Ya, kerajaan namanya Kerajaan Saka. Pada tahun 79 sebelum Masehi, ya rajanya adalah Raja Kaniska pertama. Di sana rakyat beliau, para sektor-sektor itu ribut, sering bertikai. Nah kebetulan Raja Kaniska beliau adalah ahli ilmu geotisa, ilmu perbintangan. Beliau berpikir, kenapa kok rakyat saya ribut terus? Mulai beliau membuka ilmu beliau. Ternyata beliau melihat bahwa matahari akan menjelang tepat di Katulistiwa pada tanggal 21 sampai 22 Maret. Nah di sana beliau mengatakan bahwa pada saat itu akan terjadi gerhana matahari, Surya Graha ya. Di mana gerhana matahari itu memberi pengaruh yang buruk pada planet-planet, memberi pengaruh ke bumi yang sangat buruk. Gitu. Kedudukan matahari pada saat itu adalah 90 derajat. Menjadi satu titik dengan bumi, yaitu titik oksinoksi. Di sana, sehingga pengaruh itulah bisa memasuki semua makhluk di bumi ini. Jadi pengaruh buruk. Nah sehingga beliau punya pemikiran, beliau mengumpulkan semua sektor-sektor itu pada Pengelong 12 Kresna Paksa.
Pengelong roras tilem kesange. Kresna Paksa bulan Caitra. Di sana diminta dijelaskan tentang pengaruh-pengaruh planet terhadap bumi berpengaruh buruk, dijelaskan oleh beliau pada para Seto, diminta para Seto untuk bertahan, untuk menahan diri, mengendalikan diri supaya jangan negara kerajaan ini hancur karena itu. Pada pengeluaran 13 Kresna Paksa bulan Caitra, esok harinya beliau mengumpulkan Maharsi, memohon bagaimana menghadapi pengaruh-pengaruh ini secara spiritual. Setelah para Maharsi itu beliau parum, melahirkan beberapa hal. Satu adalah menyucikan umat. Para sekte itu diminta supaya dia menyucikan diri, diajak menyucikan diri ke Sungai Gangga. Itu. Karena pengaruh-pengaruh itu supaya tidak berpengaruh pada manusia, maka pada manusia itu disucikan. Maka esok harinya pada pengeluaran 14 Kresna Paksa bulan Caitra, di sana beliau para Maharsi mengajak rakyat umat untuk berduyun-duyun datang ke Sungai Gangga untuk menyucikan diri. Yang kedua, beliau menghasilkan paruman itu tepat pada bulan mati Kresna Paksa. Itu kita mengadakan ritual untuk menetralisir pengaruh-pengaruh buruk itu terhadap bumi supaya bisa dinetralisir agar kembali sifatnya ke sifat semula. Pada tanggal 15 Pengelong 15 Kresna Paksa bulan Caitra, pada bulan mati tepat di sana diadakan ritual, ya, ritual budayanya, ya. Karena pengaruh-pengaruh buruk itu adalah energi yang buruk pada saat itu bisa menyebabkan kegelapan pada semua ciptaan beliau. Jadi secara spiritual pikirannya gelap, sehingga dia bisa bertempur, tidak memikirkan itu teman, itu saudara, karena kegelapan. Itulah sebabnya, karena dalam Jarweda pengaruh-pengaruh buruk itu disebut Asuri Sampat, ya, pengaruh-pengaruh keraksasaan. Dikata itulah menjadi kata Buta Kala Durga. Kala itu adalah energi yang kotor, bisa membuat kegelapan, itu buta. Setelah gelap terjadi pertempuran, menyakiti, disebut Durga. Gitu. Dalam Weda itu sudah dijelaskan tidak ada kalau buta itu berupa, tidak ada, itu energi. Itu menetralisir energi yang kotor pada bulan mati itu. Nah kemudian keesokan harinya pada penanggal 1 bulan Wais Sisika, bulan Sasih Kedasau, itu pada penanggal 1. Di sana diajak rakyat beliau melakukan pengeningan, perenungan. Diajak melakukan Raja Yoga, ya, sana untuk meningkatkan pikiran. Setelah itu beliau merasakan ketenangan kembali. Jadi rakyat beliau yang tadi bertempur sudah sadar kenapa kita harus bertempur. Karena kegelapan itu sudah hilang, menjadi yang tadinya Suri Sampat sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit menjadi Daiwi Sampat, bersifat kedewataan. Nah setelah itu baru beliau memutuskan dengan raja, dianggap kemenangan itu dianggap tahun baru bagi Hindu,
makanya sebut tahun baru Saka. Jadi hari Nyepi itu adalah tahun baru Saka. Itu karena itu lahir di kerajaan Saka. Itu kalau di dalam pustaka Purana India Selatan, Gus. Nah, kita hubungkan dengan yang di Bali itu. Yang di Bali itu adalah dari Jawa dulu, ya. Di Jawa dulu turunnya Maharsi kita di Jawa. Nah, beliau itu mungkin ingin mengikuti apa yang isi dalam Purana itu. Maka lahirlah lontar-lontar Sunarigama itu, atau lontar Suwamandala. Dalam Sunarigama itu Sunarin. Sunarin disinari dengan ajaran agama. Itu Sunarigama. Dalam Sunarigama itu dibuatkanlah dudon-dudonan supaya sesuai dengan apa dalam Purana itu. Makanya pada Penglong 12 Tilam Kesanga, di sana dibuatkan kita berkumpul, tetapi bedanya bukan mengumpulkan manusia saja, tetapi mengumpulkan pratima. Itu disebut memban. Ya, memban datang ke Balai Agung. Itu kalau di India mengumpulkan sektor. Kalau kita adalah mengumpulkan orang-orang ini dengan pratima, membawa pratima. Nah, kenapa ada pratima? Karena pada pertengahan abad 14 di sana di Bali kejadiannya. Nah, ingin mengikuti itu supaya menyucikan diri umat kita, umat Hindu di Bali. Tidak ada yang mau. Gitu. Tidak ada yang mau. Nah, akhirnya Empu Kutara mempunyai akal. Beliau membuat simbol seperti ajaran Sang Ekalawiya. Dibuatlah pratima. Gitu. Nah, dibuat pratima. Jadi anggapan masyarakat umat-umat Hindu, pratima itu betara, sehingga mau bersih ngiring betara, baru dia mau. Tuh. Datang ke Balai Agung, kemudian Penglong lulas, di sana pengembang namanya, penedag pengembang untuk perlengkapan upacara apa itu. Kemudian pada Penglong 14 baru kita menyucikan diri dengan membawa pratima itu ke laut. Itu ada istilahnya melasti, melis, mekis, kopok. Nah, ini kok pun api ke saya waktu punika tu. Dia umat itu dianggap sama. Nggih. Dan yen makokobok nika bahasa Dresta. Nggih. Bahasa Dresta nika. Hanya satu tempat orang mengerti makokobok, tapi daerah lain tak ngerti. Karena bahasa Dresta. Iya. Tapi bahasa di dalam sastra agama tiga ini, melis, melasti, mekis. Nggih. Beda anunya, bahasanya, pelaksanaannya juga beda. Nah, nggih, sepenapi di kampung. Yen melis, padahal sampun wonten contoh di Besakih, yen dia betara Besakih pacang mau piodalan dia ke Pasir Kelotok dia lungau. Melis dia malu. Melis tu artinya kalau kita ke segara, akan ke segara, ada titel list yang dulu. Kalau pakai mobil, pemana di mobil pickup apa, isi satu gebah, titel pengelukatan, itu dengan listnya itu dicipratkan sepanjang jalan sampai ke Pasih, sampai ke Segara. Tujuan anda menyucikan jalan ini. Soalnya penghormatan kita, karena raga di Bali, Tuhan itu kita manusiakan. Menyucikan jalan beliau ke Segara. Itu melis.
setelah di Segarau, Pratimo itu ditempatkan, ditata Banten itu. Nah di sini banyak juga, ada juga yang masih keliru. Pratimo itu tidak menghadap kita, menghadap laut. Pratimo itu menghadap ke laut, adu muka dengan Segarau. Itu tidak urin itu Segarau. Karena di sana kita sembahyang bukan sembahyang kepada Bathara yang kita gusung ke sana. Kita sembahyang ke hadapan kita Bathara di Segarau. Itu jangan salah. Nah di sana dilakukan satu upacara. Kalau ke Segarau, di sinilah konsep menyucikan diri. Banyak umat tidak mengerti, dianggap Bathara menyiram. Nyiramang Bathara, tidak. Karena Bathara itu maha suci. Itu hanya simbol kultur supaya umat itu mau diberikan lihat simbol, ada wiring. Bukan berarti Bathara yang disucikan, tidak. Yang disucikan adalah Pratimo itu. Kalau Pratimo ada berbentuk naga, berbentuk singa, kan gitu macam-macam. Itu termasuk Osuri Sampat. Disucikan itu. Karena dia termasuk Buta Dewa. Yang utamanya menyucikan diri sendiri. Gitu. Tapi kenyataannya masyarakat setelah di Segarau hanya yang payah mangku dengan prajuru aja. Umatnya ada mengkap di Beten Pandan, ada di sana dia beli bakwan, itu sudah salah. Keliru itu, bukan begitu. Makanya tiap-tiap orang melasti dia bawa sesayat satu-satu, karena dia memohon dirinya, penyucian dirinya. Kenapa disucikan dirinya? Ada Tuhan di dalam dirinya, ya, ada Sang Atma, itu yang disucikan. Pratimo ini hanya pengantar, pemersatu. Di samping itu juga tujuannya Pratimo ini karena dari kayu, maka setahun sekali dibawa ke laut supaya kena hawa laut, supaya jangan kayunya kena bubukan. Itu tujuan secara skala, secara spiritual adalah mengantar umat. Makanya umat jangan lain-lain. Misalnya kita mohon pribadi-pribadi, berusaha bawa suguhan sendiri-sendiri, pakai keban lah apa, walaupun kecil pun canang. Berarti kita pribadi yang mohon. Itu yang kita perbaiki sekarang. Itulah intinya. Itu disebut melasti. Melas berarti menyucikan, ti arti kotoran. Ya. Jadi tujuannya Nyepi ini adalah membersihkan Buana Agung, Buana Alit. Kenapa Buana Agung, Buana Alit? Karena beliau ada di semua itu. Alam ini adalah Tuhan. Alam individu Buana Alit adalah Tuhan. Menyatukan Tuhan yang di sini dengan yang di sini. Itu menjadi keseimbangan. Untuk mencari keseimbangan itu ya yang disebut moksartam jagati tayaca iti dharma. Itulah tujuan agama. Gitu guys. Tujuan menyucikan diri. Nah, itu melasti. Setelah kita mohon tirta sana, mau bakti di Segarau, kemudian kita mohon tirta dibawa pulang. Ya, biasanya pemangku mohon tirta di sana dibawa ke Balai Agung, baru diberikan rakyatnya. Untuk ngeteseng di pemerajaan, di pelinggih pemerajaan, penyucian Pratimo di Merajaan kan gitu. Ya. Itu namanya mekis, tuntas penyuciannya. Gitu. Dari akan jalan, kemudian menyucikan diri, Buana Agung, Buana Alit, kemudian baru sampai pelinggih di rumah-rumah atau sanak keluarga yang tidak dapat ngiring ke Segarau, kita kasih. Itu namanya mekis, penyucian yang secara tuntas. Itu. Inggih Ratu Singgi Pranda, Palatan Dumun, santukan ke Banda Anduk Galah. Acara selanjutnya nih, jagi kelanturan ring galah selanjutnya nih. Suksma Ratu.
Pamirsa asa punika apalatan ngenenin kesukseman pemargin melasti utawi mekis lan seluwir nyane. Pinaka wasanan ngatur sinap titiang antuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om.